kita review di dalam ada apa aja karena kita mau masuk ke Gua Pindul. Ya teman-teman, jadi kita udah sampai di Gua Pindul. Itu adalah visual dari Gua Pindul, pintu masuk Gua Pindul. Kita akan masuk lewat sana nanti. Ikutin terus, jangan kemana-mana. Halo, sekarang kita udah ada di transportasi untuk masuk Gua Pindul. Jadi ini Gua Pindul ini memiliki kedalaman sekitar 12 meter, makanya safety banget ya, kita pakai lampu, pakai ban, pakai pelindung handphone yang diwajibkan untuk semua pengunjung. Jadi buat teman-teman yang kesini, kalau mau prepare dari rumah bawa pelindung HP biar nggak beli lagi bisa. Ada nanti loh Mas ya. Kita udah 5 meter. Jadi kalau untuk penemuan Gua Pindul dari dulunya memang udah ada ya, kami bentuk seperti ini, cuman secara pengemasan atau pengelolaan itu mulai dari 2008 ya. Ini alami, jadi ini bukan buatan, ini alami. Kemudian di depan itu ada sebelah cor itu sebagai tanda ya, kalau musim hujan air bisa naik ke atas itu. Jadi kalau sudah melebihi itu kita pendek dan hujan. Untuk rombongan, 2 rombongan ya ini. 4 sama 3 perkenalan dulu ke pemandunya, saya adalah Endro ya. Itu akan mendampingi rombongan Bapak Ibu mbaknya semuanya dari sini sampai nanti ke operator lagi. Kemudian di dalam Gua Pindul ini juga terdapat banyak jenis-jenis batu ya, ada stalaktit, ada stalaktit, ada batu dolom. Itu semua prosesnya dari PT Soke. Kalau ini buatan? Ya, tangga ini buatan Mbak. Buat apa ini ke atas? Jadi tangga ini sebagai akses dari sini di dalam rumah, jadi di atas sudah dari tapi itu bukan rumah warga ya, melainkan di sini dulunya buat budidaya walet, buat makanan walet. Untuk hewan di sini banyak, ada kelawar, ada seriti, ada walet, ada ikan. Yang jelas paling banyak adalah buaya ya, paling banyak. Tapi buaya darat nggak usah takut. Buayanya udah makan bakso ya. Kemudian di depan ada sebuah batu kolom yang ini pertemuan stalagtit yang dari atas ketemu sama dari bawah menyambut. Kalau orang Jawa bilang ini adalah tanda sekiannya gula ya, disebut dengan gula. Gua Pindul ini terletak di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, sekitar 1,5 jam dari kota Jogja. Nah, yang bikin Gua Pindul unik adalah eksplorasinya pakai cave tubing atau pelampung ban. Kita bakal mengapung di sungai bawah tanah, siap-siap lihat stalaktit dan stalagmit yang epic banget. Bagi teman-teman yang nggak tahu, ini adalah tiang-tiang yang terbentuk alami di bawah goa. Gelap, tenang, ada senter dari pemandu, plus cahaya alami dari celah goa. Kata pemandu, Gua Pindul terbentuk jutaan tahun yang lalu dan pernah jadi tempat perlindungan zaman Belanda. Bayangkan, kita sekarang napak tilas sejarah sambil floating santai. Wih, asik banget kan? Selain itu, kepercayaan orang zaman dulu, Gua Pindul merupakan tempat untuk bersemedi, tempat mencari kesatriaan laki-laki, dan tempat untuk mempercantik wanita. Karena di ujungnya itu sudah tidak ada tetesan air. Dan di bagian depan ada ruangan atau ruang gaib.
Ki Juru Pertani itu Senopati dulu. Kemudian ini yang terkenal di dalam Gua Pindul Mas di depan ini yang dinamakan Batu Perkasa ataupun Batu Lingga. Ini yang entah mitos atau sugesti untuk kaum laki-laki dewasa yang melintas di depannya bisa pegang atau menyentuhnya itu dipercayakan tabrak kuat dan perkasa. Kemudian di bagian depan sini ada sebuah batu yang masih meneteskan air juga yang terkenal dengan sebutan tetesan air mutiara. Ini yang mitos atau sugestinya untuk kaum perempuan untuk yang bawah. Jadi kalau lewat di bawahnya dengan tetesannya itu dipercayakan tabrak cantik dan korek. Dan ini ada batu kustum dari stalaktit yang apa itu masih akhir bagian patah ini karena masih banjir. Nah, ini adalah kustum yang seperti air terjun. Terus ini adalah sebuah stalaktit kustum. Ini adalah ruangan yang ketiga ya, ruangan yang paling indah, paling dalam di sini dengan kedalaman 12 meter di bawah kita. Nah, bagi penyangga batu tiring, nah ini ada tiring yang patah, patahnya secara erosi. Itu karena erosi banjir. Jika musim hujan, air terjun ini dipastikan naik 1 sampai 2 meter ke atas. Makanya kita di pintu masuk tadi ada pembatas. Kalau itu tertutup kita padding 1 jam saja. Jadi kita tidak boleh masuk. Kita padding. Ya, untuk air Gua Pindul ini sebenarnya aliran sungai di bawah tanah yang dinamakan 97 atau 7 sumber mata air. Nah, jadi ini sebenarnya sumber mata air untuk aliran sungai di bawah tanah. Kemudian di sini ini ada kristal atau pasir. Nanti panjangnya 2,5 meter. Ini yang paling unik sendiri, Mbak. Yang paling unik, paling aneh sendiri. Nah, ini dia spot favorit semua orang. Cahaya yang masuk bikin kayak pintu surga kan? Perfect nih buat anak-anak muda zaman sekarang untuk foto-foto di Instagram. Ada juga mitos lokalnya. Kalau senter kamu tiba-tiba mati, berarti penunggu yang lagi mau kenalan. Enggak ya, bercanda. Aman kok teman-teman. Cok, ini doang. Ayo. Masnya banyak. Kalau mau turun jam berapa? Betul dulu. Ya. Halo teman-teman, jadi kita udah ada di tengah perjalanan Gua Pindul. Ini adalah bagian terdangkal dari Gua Pindul. Bisa dilihat ke sana banyak orang yang berenang. Ini ada mas-mas yang berenang ini karena dangkal ya teman-teman. Jadi kalau diperbolehkan memang memungkinkan untuk berenang, pasti pemandu acaranya juga membolehkan untuk turun. Tapi harus safe, jadi warga tidak boleh masuk. Cepok. Jadi Mbak, untuk pintu masuk tadi Mbak, depan sana aja. Jadi kita akan coba turun ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya dicopot gitu. Nih, kita taruh mana ini? Jadi kita habis nyebur, airnya cukup hangat, tidak terlalu dingin, jadi kita tidak dalam banget. Jadi kita nggak usah merasa khawatir karena airnya nggak terlalu dingin dan udah safety, ada pelampungnya, jadi kita ngambang sendiri teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak pernah berenang, yang nggak bisa berenang juga aman untuk nyebur ke dalam. Ya, jadi teman-teman kita lagi ada di perjalanan
menuju rafting dari Gua Pindul ke rafting. Ada sungai, wah seru banget ini. Oke, kita mungkin akan lewat situ kali ya nanti ya. Kita ikutin aja terus karena aku juga belum tahu. Stay tune. Ternyata lumayan ya, harusnya cukup deras. Ini udah mau ikut nih ya. Dia harus pegangan ya. Ya. Oh, sakit banget. Batu. Aduh, tadi ada kesana Mbak
selesai ya teman-teman. Rafting tadi seru banget karena kita basah-basahan. Jangan harap teman-teman yang ikut rafting bisa nggak basah karena kita tadi ngelewatin beberapa air terjun. Ayo kita terus. Buat teman-teman yang kedinginan nih abis rafting, biasanya kita nunggu armada jemputan itu agak lumayan. Dan kita bisa nongkrong-nongkrong di warung armada ini. Namanya warung apa? Saadah. Nah, ini namanya warung Saadah. Kita bisa ngopi, bisa ngerokok dulu, bisa makan mie. Mungkin karena dingin, asik banget sih teman-teman. Jadi jangan bingung lagi kalau ke Yogyakarta atau Gunung bisa langsung ke Gua Pindul. Saya dari Tangerang. Kesan-pesannya seru, nyaman, pokoknya perlu dicoba. Apa sih? Yang belum pernah kesini, cobain aja rafting, off-road, sama Gua Pindul. Sip deh. Oke, balik lagi teman-teman. Maaf banget ke skip karena tadi aku langsung mandi, ganti baju, dan pulang. Kita sekarang sudah di perjalanan pulang. Karena aku tadi cuma ambil paket B, harganya itu 130.000 untuk 2 wahana ya. Yang pertama ada Gua Pindul, yang kedua ada rafting. Menurut aku 130.000 untuk fasilitas yang tadi diberikan itu oke banget. Jadi buat teman-teman yang mau ke Gua Pindul, jangan ragu lagi, keamanannya terjaga, tempatnya oke, tempat mandinya juga bersih, semuanya terfasilitasi. Sekian aja untuk vlog kali ini. Jangan bosan-bosan ketemu aku, nanti next time bakal ketemu aku lagi di lain tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.